Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Kita bertemu pada malam hari ini, kita akan belajar bersama ya, yaitu mengenai salah satu orang kudus dalam spiritualitas Karmel, yaitu tentang Santo Yohanes dari Salib. Mungkin selama ini Anda pernah dengar tentang Yohanes Salib, Santo Yohanes Salib ini. Kesannya gimana? Orang suci, ya, oke, apalagi? Pujangga gereja. Pujangga gereja ini artinya apa? Berarti orang kudus yang bawa ajaran. Dan kalau dia diangkat pujangga gereja, berarti ajarannya boleh diikuti seluruh gereja. Lalu apalagi? Mistikus cinta kasih. Dalam ini ya berarti ya. Sudah biasa berarti, sudah baca ini ya, sudah tahu. Oke, apalagi? Pernah baca nggak mendaki Gunung Karmel pengajarannya? Pernah? Rasanya gimana? Oh, berat. Nah, ini suatu ungkapan yang jujur ya. Jadi kadang-kadang pengajaran dari Santo Yohanes Salib ini ya, orang begitu menghadapi rasanya berat. Waduh, apa cocok untuk awam? Kayaknya ini hanya untuk biarawan-biarawati. Lalu di karangan imam biaran-biarawati pun juga berpikir yang sama. Ini kan untuk zaman dulu, kesalehan zaman dulu. Apakah tetap eksis untuk zaman ini? Nah, itu satu pertanyaan tentang Yohanes Salib ya. Ada satu pengalaman rohani yang dialami oleh satu tokoh, satu juga leader, satu tokoh, juga ya boleh katakan inspirator bagaimana pembaruan karismatik Katolik ini boleh masuk dalam gereja Katolik, yaitu dalam satu retret akhir pekan di Universitas Duquesne, Pittsburgh, Amerika Serikat. Nama satu mahasiswa ini, walaupun dia mahasiswa di Notre Dame University ya, tapi dia punya peranan apa? Dia berikan satu buku ke salah satu dosen di Duquesne University itu. Lalu kemudian buku ini juga memberikan inspirasi awal untuk terselenggaranya Duquesne Weekend itu ya. Lalu kemudian rupanya iya, bagaimana Roh Kudus bekerja melalui pengalaman pencurahan roh yang dialami. Dia terus pelayanan sebagai juga salah satu leader karismatik Katolik internasional. Lalu kemudian satu ketika ya, karena ada satu kerinduan kehausan rohani, juga mulai juga mendalami dan membaca karya-karya orang kudus, termasuk Santo Yohanes dari Salib. Pada awalnya, ya kalau dalam edisi bahasa Inggris bukunya ini ada The Collected Work of Saint John of the Cross, ya tebal, tapi isinya lengkap semua karya itu ya. Pada awalnya kemudian dia mungkin buka The Ascent, yaitu mendaki Gunung Karmel. Kok rasanya berat? Tadi ya ada ungkapan jujur berat, ya rasanya berat. Lalu kemudian dia tutup. Lalu kemudian untuk satu kepentingan untuk pelayanan dia kemudian mengikuti studi lanjut ya, jadi kuliah lebih lanjut, yaitu kuliah tentang evangelisasi. Ya, jadi kuliah tentang evangelisasi di Eropa, dia sendiri dari Amerika Serikat ya. Lalu ketika dia kuliah evangelisasi ini kemudian ada satu tugas dari dosen untuk membuat tulisan tentang Yohanes Salib. Waduh, belum dalam hati dia rasanya apa? Sudah ada penolakan ya. Kok rasanya berat begitu ya Yohanes Salib ini. Tapi sampai kemudian rupanya penyelenggaraan Tuhan dalam perjalanan ke Zurich, Swiss, dia rupanya kemudian di bandara harus menunggu. Ya sambil menunggu dia mulai buka-buka buku karya Yohanes Salib ini. Tapi kali ini buka bukunya nggak salah. Dia buka Mada Rohani, Spiritual Canticle. Dia buka buku Mada Rohani ini, dan di situ dia sharingkan dia mengalami banjir kemuliaan. Bagaimana ketika membaca baik puisi maupun komentar dari Santo Yohanes Salib dari buku Mada Rohani ini, dia mengalami sungguh-sungguh hadirat Tuhan. Dan juga kemudian artinya dia merasakan ya suatu bimbingan kehadiran Roh Kudus yang sungguh-sungguh bekerja. Dan akhirnya kemudian satu tokoh awal untuk pembaruan karismatik Katolik ini kemudian mulai mendalami baik ajaran rohani dari Santa Teresa Avila dan juga Santo Yohanes Salib dan juga Santa Teresia
Lisieux, ya, bagaimana Roh Kudus membimbing dia untuk mendalami lebih lanjut bagaimana spiritualitas dalam gereja Katolik yang juga dinyatakan melalui Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes Salib. Sekarang kita lihat tentang Yohanes Salib, ya, mengenal Santo Yohanes Salib, riwayat, karya, dan spiritualitasnya. Jadi kalau kita lihat, sudah cukup tahu ya riwayat hidup, ya, tidak usah panjang lebar, saya persingkat ini, ya. Santo Yohanes Salib 1542 sampai 1591. Jadi lahir 1542, lalu kemudian meninggal 1591. Nama kecil Juan de Llopis Alvarez. Ini karena orang Spanyol, ya, jadi semuanya pakai bahasa Spanyol. Tempat tanggal lahir Fontiveros, Spanyol, 24 Juni 1542. Ayah Gonzalo de Yepes dari keluarga bangsawan. Ibu Catalina Alvarez, seorang gadis miskin dan yatim piatu penenun sutra. Ada kisah cinta dalam keluarga yang melahirkan Santo Yohanes Salib. Ada kisah cinta. Kalau Anda suka nonton film telenovela ala Spanyol zaman dulu, ya, bagi ibu-ibu, siapa yang dulu suka telenovela? Sekarang kan mungkin drakor, dracin, ya, ada, ya. Nah, ala-ala Spanyol kan, Diego apa, lalu ya Maria Mercedes, Marimar dan sebagainya seperti itu, ya. Oke. Rupanya ada kisah cinta. Jadi dalam hal ini seorang bangsawan muda yang bernama Gonzalo de Yepes dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan juga istilahnya ningrat, keluarga ningrat, ya, jatuh cinta pada seorang miskin, gadis miskin, yaitu yang bernama Catalina Alvarez. Ya, tentu kemudian jatuh cintanya seorang bangsawan ini mendapat pertentangan hebat dari keluarganya, ya. Ini kisah nyata. Pertentangan hebat dari keluarganya, keluarga bangsawan ini tidak bisa menerima. Akhirnya satu-satunya jalan karena love story, karena cinta, papa dari Yohanes Salib ini, Gonzalo de Yepes ini, meninggalkan kebangsawanannya demi menikah dengan sang kekasih Catalina Alvarez. Lalu kemudian akhirnya dia memilih, ya, ini menjadi miskin, ya, dengan pekerjaan kasar. Lalu istrinya juga tetap sebagai penenun sutra. Kemudian lahirlah anak-anak mereka, termasuk Santo Yohanes Salib, ya, dalam situasi kemiskinan ini, ya. Sampai kemudian rupanya papanya kemudian meninggal. Lalu kemudian mama dari Santo Yohanes Salib ini kemudian ya memikirkan, jadi menitipkan Yohanes Salib pada dari papanya, paman dari papanya, yang artinya ya cukup terbuka mau menerima mereka supaya Yohanes Salib juga bisa sekolah. Jadi ada kisah cinta dari orang tua Yohanes Salib ini. Sebenarnya di sini kalau kita lihat kisah kira-kira, ya, kalau menurut Anda, kita ini kan para awam, ya, kalau kisah cinta orang tua seperti itu, kira-kira punya pengaruh nggak sama anak-anak mereka? Ketika diceritai, oh ini loh papa mamamu itu pacarannya begini, ketemunya begini, biasanya kan, ya, kira-kira punya pengaruh nggak? Ya, kalau kita mau katakan Yohanes Salib belajar mencintai dari orang tuanya. Papanya seorang bangsawan yang kaya raya, yang keluarga ningrat ini, meninggalkan darah birunya, meninggalkan semua itu, bahkan menjadi miskin, bekerja kasar, untuk kemudian apa? Menjadi pasangan bagi istrinya Catalina Alvarez. Satu pelajaran cinta yang pertama kali diterima Yohanes Salib dari keluarganya.